Kemudian Arjuna yang berdiri di kereta perang berlambang Hanuman memandang barisan putra-putra Dhritarashtra yang siap berperang dengan senjatanya, lalu mulai mengangkat busur panahnya. Wahai Baginda Dhritarashtra, Arjuna kemudian berkata pada Hirikesa, "Oh Achyuta, arahkan dan tempatkan keretaku ini di tengah-tengah kedua pasukan yang saling berhadapan. Aku ingin mengetahui mereka yang bernafsu bertempur dan yang harus aku hadapi dalam peperangan ini. Aku ingin melihat sendiri mereka yang berkumpul di sini, yang siap bertempur dan bernafsu sekali untuk mendapat apa-apa yang disukai Kurawa yang serakah dalam yuda ini." HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam, sabata aina masiwoyam. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya, Diah Parisya. Mari kita awali dengan high schooling, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Sabata aina masiwoyam, 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 sabata aina masiwoyam. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Para siswa-siswi Hindu. Hai Sobat Hindu Dharma. Kita bertemu lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma serial Tutur Sebelum Tidur. Bersama saya Mia Gandewa, Nana, Alin, Ami Laksani, dan Tika Nanda yang akan bercerita tentang buku Garuda Tantra dengan judul Bebek Pecalang. Bebek pecalang. Nah, ada yang tahu nggak bebek ini termasuk hewan apa? Ewan. Betul. Iya betul. Hewan unggas. Dia bisa berenang di permukaan air dan juga hidup di darat. Nah, kenapa dia bisa jadi pecalang ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin dia mau menjaga hewan-hewan di hutan, Kak. Iya betul. Betul. Nah, kita akan dengarkan ceritanya, tapi setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama.
belakangan ini seluruh penghuni di sisi selatan hutan Malawa itu merasa resah dan murung. Kenapa tuh Kak? Nah, kalau selidik punya selidik nih, ternyata semua itu ulahnya nih perbuatan si Poleng. Siapa tuh Kak si Poleng? Tahu nggak si Poleng itu siapa? Poleng itu monyet. Nah, bukan nah. Ternyata si Poleng itu adalah seekor harimau yang ganas dan buas. Dan hingga saat ini tak ada yang berani melawan si Poleng ini. Terus? Akhirnya mereka mengadakan rapat. Si Poleng kan sangat kuat dan perkasa dan ganas. Lalu saut si Banteng, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Sampai suatu saat ada binatang kecil yang berkelakar. Agar para binatang tidak diremehkan si macan, jadi aku saja yang melawan. Gitu kata si Bebek. Terus si Bebek mungil yang sombong, aduh kamu tuh kecil, jangan apa yang bisa kau andalkan? Katanya si Kelinci. Andalkan aku saja, aku kan punya keberanian. Lalu semua binatang di sana pun tertawa sampai akhirnya si Kelinci itu tertawa. Jangan mengigau kawanku. Sombong banget ya Kak. Iya, dan ternyata tahu nggak? Si Bebek ini memiliki cara untuk melawan si Poleng. Menjadi siswa-siswi yang berguna. Saris cara manis saat buku waktu gunung. Sang surya pagi bersemi dalam hati. Terangnya bumi merambati nurani. Cerahnya hari memeluk sanubari. Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati. Manifestasi ide Sang Yang Widi. Turun ke bumi bersana di nurani. Sang Weda suci memeluk hati ini. Sang Weda suci memeluk hati ini. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi dalam Hot Hai TV on the Spot. Hari ini 13 Juli 2024, Saniscara Watu Gunung tengah berlangsung piodalan Saraswati di Butik Buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar. Nah, seperti apa nih rentetan upacaranya? Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Ambillah pena lalu cangkupkan tangan. Karmani jiwani puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani. Agar Weda suci jadi haluan hati. Agar Weda suci jadi haluan hati.
Jadi sebenarnya ini adalah rangkaian dari Hari Saraswati ya. Kalau yang kita ketahui bersama, Saraswati itu adalah hari di mana turunnya ilmu pengetahuan sebagai lentera kepada umat manusia untuk meningkatkan peradaban mereka. Kemudian ketika turun pengetahuan, ada banyu panguruk, ada air pengetahuan yang harus diminum, tapi itu merupakan simbol di mana manusia harus mampu menggunakan pengetahuannya untuk kehidupan. Kemudian ada hari Sumeribek, di mana orang mencari rezeki. Dengan pengetahuanlah orang itu bisa mendapatkan rezeki. Kemudian Selasanya itu ada Sabuh Mas, yang artinya adalah mencari kama atau jagadita, kebahagiaan duniawi. Dan terakhir itu ada Pager Wesi di Bude di hari Rabunya, yang merupakan inti dari seluruh pencarian secara skala bahwa harus dipagari. Karena apa? Karena pencarian materi secara skala itu kalau tidak dibatasi, tidak dipagari dengan kuat, maka akan menimbulkan nafsu yang sulit untuk dikendalikan. Nah, nafsu itu kemudian akan menjerumuskan manusia kepada lubang kegelapan. Maka dari itu pengetahuan di sini bukan berarti pengetahuan secara material saja, tetapi pengetahuan juga secara transendental atau pengetahuan rohani yang pada akhirnya mampu menemukan dan mencapai tujuan dari agama Hindu itu. Jadi jagadita, kebahagiaan jasmani, dan terakhir itu ada moksa yang merupakan tujuan dari rohani. Nah, bagaimana sepatutnya Hari Pager Wesi ini di zaman milenial, Pak Gus? Di zaman sekarang orang memahami ini sebagai sebuah penguatan untuk jati diri ya. Ada menguatkan jati dirinya secara imanen saja dengan mengembangkan karakternya, dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kemudian ketajaman akademik dan kecerdasan spiritual. Tetapi ada juga orang yang memagari dirinya dalam batasan-batasan batin. Nah, yang paling lengkap adalah membatasi diri itu dalam konteks spiritual, tetapi membangun dia secara material. Itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan oleh generasi muda sekarang. Bagaimana makna dari Hari Pager Wesi ini agar tidak sekedar kita peringati atau rayakan saja selebrasi Hari Suci Agama Hindu seperti hari-hari lainnya, tapi menjadi momentum kita untuk meningkatkan kesadaran. Yang pertama, kita tidak perlu terjebak ke dalam dogma-dogma yang kemudian hari mengekang kita ya. Artinya perayaan Pager Wesi ini bukan berhenti pada tataran upacara saja, tetapi bagaimana kita mampu membentengi diri kita agar memiliki daya saing yang kuat, kemudian mampu berkompetisi di bidang apapun, terutama kepada dunia. Terakhir Pak Gus, pesan untuk umat Hindu dimanapun berada mengambil momentum Hari Suci Pager Wesi. Ada 3. Yang pertama, menguatkan identitas kita sebagai manusia yang beradab. Kemudian menguatkan identitas kita sebagai generasi muda Hindu. Dan yang terakhir itu adalah membangun pola komunikasi kita antar sesama generasi. Artinya tidak ada paradok tumpang tindih antara generasi yang tua, kemudian generasi milenial dan Gen Z. Artinya di Pager Wesi ini kita bersatu padu membangun sebuah peradaban Hindu yang jauh lebih holistik. Suku yang beragam, bagaimana cara meleburkan konsep ajaran Pancasrada ini bagi umat Hindu? Sebenarnya Pancasila dan Pancasrada atau Pancasrada dan Pancasila seperti sudah disebutkan tadi memiliki kandungan nilai universal, walaupun itu akar konsepnya dari tekstual ya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lebur dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang paling sederhana sekali adalah mengucap salam saja. Salam agama itu sejatinya adalah doa kebaikan. Tidak saja secara internal untuk umat itu sendiri, tapi juga secara eksternal. Mengapa? Karena kita merasa bahwa
secara pribadi, personal, individual, seorang tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu tanpa ada apapun dalam bentuk bantuan, entah itu material, dan secara spesifik adalah doa. Doa itu sesungguhnya adalah sarana bantu untuk bagaimana harapan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sehingga secara sederhana bagaimana satu sama lain umat yang berbeda, ya, meskipun dalam konteks keyakinan memiliki sumber dasar teks atau kitab suci yang berbeda, tapi kita ambil nilai universalnya, yaitu mengucapkan salam sebagai bentuk wujud rasa toleransi, kesetaraan dan kebersamaan kita. Disitulah perlunya kita menyadari, menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati, sehingga kehidupan kita yang berbeda, berbineka dalam pluralisme, multikulturalisme bisa lebur dalam satu kesatuan di rumah Pancasila. Bisa nggak Bapak rangkum dari sekian konsep Hindu seperti Wasudewa Kutumbakam, Pancasrada, Tatuam Asi, dan akhirnya Moksa Jagadhita? Melebur suatu nilai yang secara konseptual berbeda bukan masalah sebenarnya, kalau kita memang berniat untuk meleburkannya dalam satu nilai universal. Jadi Pancasrada, Pancasila kita pertemukan nilainya dalam konteks agama, tidak hanya urusan ke atas vertikal, tapi juga urusan ke samping horizontal. Disitulah nilai-nilai yang perlu dibangun adalah merealisasikan konsep Pancasrada dengan Pancasila, antara lain dengan mewujudkan nilai-nilai seperti Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita ini sejatinya adalah bersaudara meskipun dengan latar belakang yang banyak perbedaan, dan itu akan terwujud nanti dalam konsep Tatuamasi, bahwa kita yang berbeda satu sama lain sejatinya adalah sama, engkaulah itu, begitu arti Tatuamasi. Sehingga apa yang kita lakukan, misalnya dalam bentuk kebaikan, akan menjadi kebaikan untuk kita, begitu pula sebaliknya. Sehingga kata kunci daripada merealisasi titik temu dari nilai universal Pancasrada dan Pancasila adalah mari kita satu sama lain saling bergandengan tangan, memegang erat satu sama lain untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang jagadita, sejahtera lahir dan kebahagiaan batin atau moksa dalam frame Moksardam Jagadita Yacaiti Dharma. Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara, kita semua keluarga, one world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. Pemirsa, dalam memenuhi dasar-sila model jurnalisme wartam, muda, milenial, jujur, jelas, jernih, lugas, tegas, cerdas, tuntas, berkualitas, maka komitmen untuk memenuhi selera bahwa seluruh aktivitas wartam berujung pada kualitas. Elemen-elemen seperti news, artikel, picture, dan esai semua bermuara pada jurnalisme wartam, jurnalisme tatwa berkualitas, pun ruang Darwan. Hal-hal aktual seperti bibit bebek bobot yang menjadi tema sentral Lomba Darwan Dharma Wacana Remaja Hindu se-Indonesia. Hal-hal klasik namun menjadi aktual senada dengan suasana pileg, pilpres, dan pilkada. Lalu seperti apa wartam mengemasnya menjadi Darwan milenial? Pemirsa, mari kita saksikan Purwaksara Darwan Ami Laksani. Om Swastiastu. Selamat datang di Lembar Darwan.
Halaman Dharma Wacana yang didedikasikan sebagai ruang belajar bersama untuk menangkap makna agar mosaik pengetahuan yang kita dapat nantinya bisa membawa kesadaran lebih baik. Kita mulai pelajaran perdana di ruang Darwan kali ini tentang hal yang sangat klise tapi sekaligus aktual tiap saat, yakni bibit, bebet, dan bobot. Mendengar ini akan selalu muncul pertanyaan dari mana bibitnya, asalnya, bagaimana kepribadiannya, seperti apa bobot orangnya, dan disadari atau tidak, pertanyaan ini muncul setiap saat ketika kita beraktivitas yang melibatkan sumber daya manusia. Mencari jodoh misalnya, merekrut karyawan, mencari teman, dan lain sebagainya. Pemirsa, tentang bibit, bebet, bobot, alangkah menarik jika kita pinjam serat-serat dari Wanaparwa. Ketika Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa tergeletak tewas di pinggir sebuah kolam. Yudhistira yang datang kehausan segera hendak minum air kolam tersebut, namun dicegah oleh suara yaksa. Hei Yudhistira, jika kau ingin bernasib sama seperti saudaramu, kalau kau minum air tanpa menjawab pertanyaanku. Singkat cerita, berbagai pertanyaan yaksa yang dijawab tenang oleh Yudhistira. Sampai satu pertanyaan yang amat penting, apa yang menjadikan orang bijaksana? Kelahiran atau pendidikan? Yudhistira menjawab, kelahiran dan pendidikan tidak pernah membuat orang menjadi bijaksana. Hanya susila yang membuat manusia menjadi arif bijaksana. Sekalipun orang menguasai pustaka suci, namun kalau dia tunasusila, dia akan jatuh pada kasta yang lebih rendah. Nah, poin yang bisa kita tangkap dari penggalan serat Mahabharata bahwa Yudhistira tidak pernah peduli dengan kelahiran. Karena urusan kelahiran adalah hukum takdir, hukum kodrat. Orang tidak bisa memilih lahir di mana, menjadi apa, seperti siapa. Lahir ya lahir, sudah selesai, case close. Maka yang bisa kita elaborate untuk dimaksimalkan dalam mencapai tujuan Jagadita hanyalah dua hal, bebet dan bobot. Seperti apa bebet bernegosiasi dengan bobot dan mempengaruhi pribadi kita untuk mencapai tujuan happiness? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari kekasih jiwani. Dimanapun engkau kini, kan ku cari kekasih abadi. Dimanapun engkau kini, terus ku cari sampai bertemu nanti. Setelah lama ku cari, ternyata kini engkau di dalam hati. Begitulah hati ini yang sujati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Oleh karena itu, jika kita bersungguh-sungguh merenungkan bibit, bebet, bobot seperti satu saudara kembar yang bersinergi dalam satu tarikan nafas tiga sisi kehidupan. Ketiganya saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi satu sama lain, maka untuk memaksimalkannya kita harus menjaga putaran jenteranya tetap selaras. Pertama, kesadaran bahwa orang memang harus lahir. Kedua, membangun susila yang rendah hati yang tidak pernah membanggakan diri hanya pada wit kelahirannya. Karena hidup memang harus menempa diri dan mengisi diri.
mengupgrade tingkah laku dan keterampilan diri, menjaga bara spirit sesuai tuntunan zaman. Dan yang ketiga, bergaullah dengan orang-orang bijaksana. Karena hanya dengan bersahabat dengan orang bijaksana, kita bisa menjadi bijaksana. Keempat, tetap menjaga aliran energi Taki Takining Sewaka Guna Widya terus mengalir menjadi bara semangat menuntut ilmu yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan. Maka kita menyadari bahwa bebet atau kepribadian memang banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sementara pergulatan kita dengan rasa rasio di tengah lingkungan diuji pula oleh berbagai cobaan, persoalan, dan masalah yang mendera. Maka diperlukan kesusilaan yang sabar dan penuh ketabahan. Dan keberhasilan melawan godaan ini niscaya akan naik kelas. Sampai di sini perlu kita ulangi sekali lagi. Memang dibutuhkan proses mengenal diri untuk menuntaskan daya saing kepribadian di era milenial. Apalagi ditambah pemahaman ajaran Tripitama yang menjadi landasan kesadaran. Tatwa, susila, acara sebagai nutrisi nurani untuk menambah kadar kepribadian lebih berbobot. Ada 3 ajaran dalam kehidupan yang harus dijalankan untuk kedamaian. Ilmu yang memudahkan, seni yang mengindahkan, agama mengarahkan menuju jagat kita. Berteman dengan ilmu, berkawan dengan seni, bersahabat dengan agama, 3 jalan yang utama menuju rumah Tuhan. Berteman dengan ilmu, berkawan dengan seni, bersahabat dengan agama, 3 jalan yang utama menuju rumah yang widih dekat sekali, yang widih di dalam diri. Mari bernyanyi, sucikan hati, mencari yang widih di sanubari. Yang widih di dalam diri, yang widih dalam. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000980150007665 mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3, salam Wartamera. Di dalam diri, yang widih dalam nurani, mari selami samudra
mencari yang widi di sanubari. Yang widi di dalam hati, yang widi sinar nurani, mari renangi lautan hati, mencari yang widi di sanubari. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.